Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama anak Zainul Arkan Alinci. Anak yaitu seorang muslim yang terus belajar dan memperbaiki diri. Lalu setelah menonton sebuah ceramah yang sangat menginspirasi diri, saya ingin merefleksikannya di video kali ini, dan semoga review ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Oke, ceramah ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMAG, dan beliau adalah dai kelahiran Makassar yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah UIM. Dan Ustadz Khalid juga dikenal dengan gaya dakwah yang tegas, kemudian lugas, dan berdasarkan dari dalil Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Kemudian beliau juga sering merujuk pada kitab-kitab klasik para ulama, sehingga penjelasannya sangat mendalam dan kredibel. Dan selain aktif berdakwah melalui channel YouTube-nya sendiri yang populer, beliau juga seorang pengusaha dan penggerak program sosial seperti tahfiz Quran dan juga beasiswa. Dan dengan latar belakang ilmu yang kuat, tidak heran jika beliau menjadi salah satu dai yang banyak dirujuk di Indonesia. Dan adapun judul dari materi ini adalah yang telah saya dengarkan ceramah ini, yaitu 5 syarat mutlak taubat nasuha. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya, dan jika dilakukan dengan benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat meskipun sebanyak buih di lautan. Dan adapun judul dari materi ini adalah yaitu tadi 5 syarat mutlak taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya sebenar-benarnya taubat yang jika dilakukan dengan benar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih lautan. Dalam materi ceramahnya, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa ada 5 syarat mutlak yang harus dijauhi agar taubat kita menjadi sebuah taubat nasuha. Ana bakal sebutkan satu persatu taubatnya. Yang pertama yaitu ikhlas. Taubat ini harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahalanya dan takut akan azabnya, bukan karena ingin diuji orang lain atau karena terpaksa. Yang kedua yaitu penyesalan yang dilandasi ilmu dan keyakinan. Kita menyesal bukan karena takut ketahuan atau karena malu terhadap seseorang, tapi karena kita benar-benar yakin dan tahu bahwa perbuatan itu adalah dosa besar atau dosa kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan ini harus menjadi tameng agar kita tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan dosa-dosa dengan tulus. Begitu sadar kita harus segera menghentikan dosa-dosa itu, Ustadz Khalid menekankan di sini dalam video ceramahnya, jangan sampai kita meninggalkan dosa hanya karena kita tidak kesempatan. Tidak ada kesempatan maksudnya tidak ada kesempatan itu jika seseorang berhenti berzina hanya karena tidak ada pasangan. Nah, itu tuh belum bertaubat. Maka ia harus berhenti karena Allah SWT, meskipun kesempatan itu masih ada. Kemudian keempat yaitu tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah komitmen permanen dalam hati jika kita berjanji kepada Allah SWT untuk tidak akan kembali melakukan dosa-dosa ya selama-lamanya. Bukan tekad setengah-setengah aja, tapi tekad untuk tidak kembali melakukan dosa untuk selama-lamanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bertaubat sebelum waktu taubat itu berakhir. Ada 12 waktu, bukan 12, ada 2 batas waktu. Yang pertama adalah batas besar. Batas besar itu ketika matahari terbit dari barat
Nah, itu artinya itu tanda kiamat besar. Dan batas kecil, yaitu jika ruh sudah sampai di tenggorokan atau saat sakaratul maut itu telah tiba. Selama dua hal itu belum terjadi, pintu taubat masih akan terbuka. Nah, itulah kelima syarat yang harus kita penuhi untuk taubat nasuha. Kemudian saya akan menyampaikan refleksi tentang ceramah yang barusan saya tonton. Jujur, hati aneh itu sangat tergugah selama ini. Aneh sering menganggap taubat itu mudah, cukup bilang astagfirullah, lalu besoknya saya bisa mengulangi dosa yang sama. Ternyata itu bukan taubat nasuha, itu cuma kebiasaan tanpa perubahan. Yang paling membuat aneh itu merenung adalah syarat yang ketiga dan keempat. Saya bertanya pada diri sendiri, dosa-dosa yang saya tinggalkan, apakah benar-benar karena Allah, atau karena tidak punya uang, atau tidak punya waktu, atau tidak ada kesempatan juga. Saya juga bertanya, apakah saya benar-benar punya tekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut, atau hanya perasaan sesaat. Aneh pun jadi malu. Tapi saat Aneh juga bersyukur karena sekarang Aneh tahu jalan yang benar dan taubat bukan ritual sesaat, melainkan proses perubahan total yang butuh kejujuran hati dan juga komitmen yang serius. Lalu apa itu dari ceramah yang Aneh barusan tonton dari Ustadz Khalid Masalama tentang taubat nasuhanya? Intinya adalah taubat nasuha itu taubat yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan penyesalan yang didasari oleh ilmu dan segera meninggalkan dosa-dosa dengan tulus. Lalu memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dilakukan sebelum pintu taubat tertutup tanpa salah satu dari 5 syarat ini, taubat seseorang belum sempurna. Jadi kalian harus melakukan 5 syarat taubat ini sebelum taubatnya sempurna. Ya mungkin demikian review singkat dari Aneh tentang ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Aneh harap yang Aneh bisa sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Ya mari kita tingkatkan kualitas taubat kita, jangan hanya di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan. Semoga Allah menerima taubat kita semua. Amin. Dan Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.